Baik, selamat malam semuanya. Kita kembali melanjutkan materi kita, pembelajaran terkait metodologi penelitian dan penulisan hukum. Kali ini kita akan membahas tentang jenis data. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya data ini merupakan hal penting yang harus kita ketahui, yang harus kita dapat, kita peroleh sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan yang seharusnya. Ini data. Karena tanpa ditunjang oleh data yang konkret, maka ketika kita menganalisis sebuah permasalahan, bisa jadi jawaban yang diperoleh kurang sempurna. Nah, karena kita dalam ranah bidang ilmu hukum, nah, ini ada hal-hal menarik untuk dipelajari dan dipahami berkaitan dengan data. Oleh karena itu, mari kita coba memahami ketika kita menggunakan jenis penelitian yang berbeda, maka penggunaan istilah data pun juga berbeda. Jadi, ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, maka istilah data berkaitan dengan sumber data, maka istilah yang digunakan adalah sumber data. Ini berbeda dengan ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Maka istilah data tersebut tidak lagi menggunakan istilah data, tetapi menggunakan istilah bahan hukum. Maka ketika kita berbicara sumber data pada jenis penelitian hukum empiris, pada jenis penelitian hukum normatif, istilah tersebut menjadi sumber bahan hukum. Nah, ini yang membedakan dari kedua jenis penelitian hukum. Ya, ini harus diketahui sehingga kita dapat melakukan penulisan dengan benar. Baik, kita akan melanjutkan terkait jenis data. Seperti tadi saya katakan, ketika kita berbicara jenis penelitian hukum empiris, maka berkaitan dengan sumber data, ini ada data primer, ada data sekunder. Dari mana kita dapat memperoleh data primer? Ini kita dapat langsung dari sumbernya, tergantung apa yang akan kita teliti. Maka di sana kita akan memperoleh data primer. Contohnya, ketika kita akan meneliti tentang tingkat ketaatan warga atau masyarakat Samarinda terhadap rambu lalu lintas. Jadi, simpelnya seperti itu. Ketika kita ingin mengetahui tingkat ketaatan mereka terhadap rambu lalu lintas, warga Samarinda atau masyarakat Samarinda terhadap rambu lalu lintas, maka kita harus mencari data, dalam hal ini data primer, kebenaran daripada perilaku, itu adanya di jalan-jalan. Kita dapat melakukan observasi, bahkan mungkin wawancara dengan masyarakat Samarinda sebagai populasi, ya, pihak yang akan didata, dilakukan penelitian kepada mereka, dilakukan penelaahan terhadap mereka. Nah, ini kita harus berangkat ke lapangan.
Maksud ke lapangan di sini adalah kita mencari data itu tidak di buku-buku, tidak di perpustakaan, tidak di peraturan perundang-undangan, tidak. Tetapi kita mencari data primer ini harus melihat langsung ke sumbernya. Kalau ternyata sumbernya itu ada di Kota Samarinda, karena akan meneliti tentang masyarakat Samarinda, maka kita harus mendatangi mereka. Kita harus mengobservasi langsung kepada mereka. Nah, ini data primer. Baru setelah kita mengumpulkan data primer, kita peroleh, selanjutnya kita berangkat ke perpustakaan. Kita akan mengumpulkan data sekunder di sana. Di sana banyak sekali data sekunder di sini berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau hasil penelitian orang-orang tertentu, ahli-ahli tertentu. Nah, ini adanya di perpustakaan. Setelah itu baru kita lakukan pengkajian. Kita telah berdasar atas data yang sudah kita peroleh, data primer dalam artian kemudian ditambahkan dengan data sekunder yang ada di perpustakaan, baru kita melakukan penelitian. Ini berkaitan dengan jenis data. Dan ini yang sekali lagi saya katakan membedakan ya dengan jenis penelitian hukum normatif. Tadi yang saya jelaskan adalah jika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Nah, lalu bagaimana terkait dengan data ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif? Pada jenis penelitian hukum normatif ini tidak mengenal istilah data. Seperti tadi di awal saya katakan. Jadi istilah yang digunakan berkaitan dengan data ini apa? Adalah bahan hukum. Dari istilahnya aja ini sudah berbeda. Ya. Kemudian ketika kita berbicara bahan hukum, nah ini terbagi atas ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier. Ahli lain ada yang mengatakan ada bahan non-hukum. Nah, ini silahkan mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan istilah bahan hukum tersier yang ketiga, ataukah mau menggunakan istilah bahan non-hukum. Boleh, silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi yang jelas, kita harus tahu bedanya di sini. Antara bahan hukum primer dengan data primer. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui, maka kita akan mengetahui juga yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dan data sekunder. Apa perbedaan yang jelas antara bahan hukum primer dengan data primer? Seperti tadi saya katakan ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, kemudian data yang kita peroleh itu berasal dari lapangan, gitu ya. Ini adalah berupa data primer, tetapi ketika kita berbicara bahan hukum primer, bukan ke lapangan kita mencarinya, data tersebut atau bahan bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer ini adanya ada di mana? Ada di perpustakaan. Karena apa? Karena yang dikatakan dengan bahan hukum primer ini ada terdiri atas seluruh peraturan perundang-undangan. Ini tidak ada di lapangan. Yang ada di perpustakaan. Ini bahan hukum primer. Nah, ini jelas berbeda. Maka saya katakan tadi ketika kita berbicara data primer, maka kita harus berangkat ke lapangan. Ketika kita mencari data primer, mengumpulkan data primer, maka kita harus berangkat ke lapangan. Ini bahasa mudahnya. Tetapi berbeda dengan ketika kita akan mengumpulkan bahan hukum primer. Maka berangkatnya ke perpustakaan. Karena apa? Karena bahan hukum sekunder ini adanya di perpustakaan. Ini. Nah, lalu selanjutnya ada bahan hukum sekunder. Tadi saya katakan,
Kalau pada jenis penelitian hukum empiris ada istilah data sekunder pada jenis penelitian hukum empiris terdiri atas segala produk hukum masuk data sekunder. Segala literatur masuk data sekunder. Tidak peduli itu bahan data-data yang data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum atau non hukum. Di sana masuk data sekunder. Tetapi ketika kita berbicara bahan hukum sekunder, maka peraturan perundang-undangan tidak masuk ke dalam kategori bahan hukum sekunder. Nah, ini. Tetapi maksudnya tadi di awal kita katakan bahan hukum primer. Ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan adalah bahan hukum primer. Ini lebih mudahnya demikian. Untuk membedakan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum. Nah, ini bahan hukum sekunder, namanya bahan hukum. Kemudian publikasi ilmiah yang lain tentang hukum, jurnal-jurnal hukum misalnya, itu ya, majalah-majalah hukum misalnya, ini semua bahan hukum sekunder. Bahkan rancangan undang-undangan ini dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder karena belum disahkan menjadi undang-undang. Tetapi ketika rancangan undang-undang ini sudah disahkan menjadi undang-undang, maka kategorinya berubah. Masuk sebagai kategori bahan hukum primer. Nah, ini dua hal yang berbeda yang mesti kita ketahui. Sehingga ketika kita mengumpulkan bahan hukum atau ketika kita mengumpulkan data sekunder misalnya dengan dua jenis penelitian yang berbeda, ini akan lebih memudahkan kita ketika kita memahami apa itu data sekunder, apa itu bahan hukum sekunder. Apa itu yang masuk kategori data primer, apa itu yang masuk kategori bahan hukum primer. Ini. Kemudian, yang ketiga, ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang ketiga ada bahan hukum tersier. Ini terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedi. Ini bahan hukum tersier. Kemudian ada ahli lain yang mengatakan tidak menggunakan istilah bahan hukum tersier, tetapi menggunakan istilah bahan non-hukum. Ini juga boleh. Sehingga ketika kita menggunakan yang ketiga ini adalah bahan non-hukum, selain dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, maka tentunya melihat konteksnya adalah bahan non-hukum, maka segala bentuk produk-produk di luar hukum. Misalnya buku-buku tentang politik, kalau penulisan kita ada kaitannya dengan politik. Kita boleh mengutip dari buku-buku politik. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bahkan laporan-laporan penelitian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, jurnal-jurnal non-hukum, nah, intinya harus di luar bidang hukum, maka masuk kategori bahan non-hukum. Ini tiga hal berkaitan dengan sumber data. Hukum primer, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier, ahli yang lain, yang ketiga ini ada yang mengatakan adalah bahan non. Ini yang mesti kita ketahui. Maka dari itu, saya harapkan saudara-saudara bisa membedakan. Ketika saudara menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan ketika saudara menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, selain daripada data, sumber data, baik itu data primer, data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Selain itu, dari kedua jenis penelitian yang berbeda tersebut,
ini ada hal lain yang juga berbeda, adalah logika berpikir. Nah, ini sudah membedakan juga. Ketika kita menggunakan jenis pendidikan hukum normatif, logika berpikirnya adalah deduktif. Kemudian ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka logika berpikirnya adalah induktif. Ya. Menyimpulkan dari konsep-konsep proposisi yang bersifat umum ke khusus. Itu deduktif. Sebaliknya yang induktif adalah menyimpulkan dari yang bersifat khusus ke umum. Nah, ini yang mesti diketahui. Sehingga ketika saudara bisa membedakan dari keduanya, ini insya Allah akan memudahkan saudara dalam melakukan penulis. Tetapi ketika saudara belum memahami ini, maka pasti nanti akan ada kesalahan. Jenis penelitian yang saudara gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, tetapi istilah-istilah yang saudara gunakan di dalamnya termasuk terkait dengan sumber data, maka yang saudara gunakan adalah istilah yang biasa atau lazim digunakan pada mereka-mereka yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sebaliknya. Ini yang masih mungkin bisa saja terjadi suatu saat. Untuk menghindari hal yang demikian itu, maka saudara-saudara harus benar-benar memahami perbedaan dari kedua jenis penelitian yang lazim digunakan tersebut, yaitu jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Ya, ini. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita bahas ini memberikan satu tambahan pengetahuan, satu tambahan ilmu, dan satu tambahan pemahaman. Mudah-mudahan saudara bisa memahami dengan seksama apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf, kurang, dan salah ucap saya. Pertemuan saya akhiri sampai di sini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.